Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh, channel yang serba ada ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya ya teman-temanku semuanya? Sehat, alhamdulillahirobbil alamin. Kalau kalian sehat ya. Hari ini saya berduka ya, saudara saya Mas Otong ya, nggak sakit, nggak apa, namanya takdir itu di tangan Tuhan ya. Makanya kita bersiap-siap ya untuk menunggu gilirannya ya. Saya ikut berbelasungkawa untuk keluarganya Mbak Ipah serta Mbak Ipah dan anak-anaknya. Semoga dikasih ketabahan dan keikhlasannya ya, supaya Mas Otongnya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal amin. Nggak lupa saya kirimkan doa Al-Fatihah buat almarhumah Mas Otong ya. Semoga bisa dikasih, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya kirimkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita mulai lagi. Pagi ini saya bantu neneknya, biasa bantu olahraga ya. Neneknya olahraganya di teras ini saja, cuman jalan-jalan pakai kursi roda kecil itu ya. Walaupun semalam dia nggak tidur ya, dia masih cerah saja ya teman-teman ya. Dia masih cerah ya, masih cantik juga, masih cerah ya, ngelakep-ngelakep sedikit ya. Emang itu kayak gitu ya. Ntar sebentar lagi dia kalau sudah ini teman-teman, kalau sudah olahraga nanti langsung tidur pagi ya. Begitulah itu kerjaannya ya. Setelah kemarin saya komplain ke anaknya, ke dia juga, walaupun dia ngotot-ngotot tapi tetap ngikutin saya juga. Karena apa? Kalau nggak ngikutin yang jaga, kalau nggak ngikutin saya minta ganti saja. Karena saya kerja sama dia itu berat menjaga dianya, bukannya berat masalah kerjaan, enggak, berat jaga dianya. Kenapa saya bilang berat jaga dianya? Karena dia tuh kalau malam jarang tidur teman-teman ya. Kalau malam jarang tidur, makanya saya sering marah-marah. Nih ngangkat badannya aja nggak kuat. Karena apa? Karena pantatnya sama badannya itu gedean badannya gitu, karena makannya terlalu banyak banget ya. Kemarin saya udah bilang sama bosnya ya, saya jaga selama orang di Taiwan. Memang makmu ini beda sendiri ya, Kenapa saya beda sendiri ya? Kalau orang-orang umumnya, kalau nenek-nenek umumnya itu ya, kalau umumnya manusia itu kalau jam 9, setengah 10 itu udah tidur ya. Terus bangunnya juga teratur jam 7 begitu ya. Untuk semua manusia mungkin kayak gitu, kalau yang ama-ama akong-akong kayak gitu ya. Tapi ini yang saya jaga ini beda teman-teman ya. Dia mulai jam 7 gini, mulai start TV, volume itu berapa? 32 ya. Volume suara itu 32, karena kalau nggak 32 karena nggak kedengeran begitu. Terus dia itu volumenya 32. Nonton TV itu dari jam 7 ini nyampe nanti jam 12 malam. Itu jam 12 malam kadang lebih 5 menit, kadang lebih 10 menit gitu baru dimatiin. Ya, nggak tahu kenapa ya, emang kayak gitu. Ya, kemarin memang saya berdebatkan. Saya masalah nggak tidur nggak apa-apa, tapi mulutnya itu jangan ngerowek, mulutnya itu jangan bacot kayak gitu loh ya. Kalau orang kita kalau ada dengar orang mulutnya itu ngomong terus, bacot terus ya, nggak bener kayak gitu kan, kitanya dongkol ya. Saya minta itu, kemarin aku minta jangan kayak gitu. Terus diomongin anaknya,
Kalau emang bisa dibilangin ya nggak apa-apa, kalau nggak dibilangin saya yang pergi nggak apa-apa, karena ya banyak banget yang mau butuhin gitu. Apalagi musim-musim kayak gini kan, kita itu nggak usah bingung-bingung nyari bos ya, nggak usah bingung-bingung nyari majikan gitu. Karena apa? Banyak yang membutuhkan, karena di sini nenek kakek itu ya di sini tuh kan perlu bantuan begitu teman-teman. Ya ini kerja itunya olahraganya kayak gitu deh. Ya dia olahraganya begitu. Ya dia jalan, ya dia jalan, dia kakinya letter O, jadi nggak bisa tegak ya teman-teman ya. Dia kakinya letter O, jadi dia nggak bisa tegak begitu. Bentar, tuh dia sendiri. Saya cuma ngelihatin saja ya, saya cuma bantu melihat saja. Kemarin emang saya marahin ya, kenapa? Kemarin tuh saya marahin, kenapa saya marah? Ya saya mau berangkat mandi, ya saya mau berangkat mandi, dia jalan ya. Saya mau berangkat mandi, dia keluar jalan. Ya kalau nggak jatuh sih nggak apa-apa ya, tapi kalau jatuh nanti kan yang disalahkan yang ngasuh ya, yang disalahkan pembantunya bukan neneknya begitu. Jadi saya masalah disiplin kayak gitu, masalah kerja itu saya disiplin banget. Kalau emang waktunya saya marah ya marah begitu, tapi saya marahnya itu marah bener teman-teman ya, bukan saya marahnya marah salah, itu enggak, saya marahnya itu marah bener ya. Karena apa saya bilang begitu? Kalau sampai dia terluka pas dia jatuh, pasti yang dituntut itu yang ngasuh ya, yang dituntut itu pasti yang jaga, bukan yang neneknya. Kalau neneknya mah ibarat jatuh gitu ya, keluar darah kayak gitu, dibawa ke rumah sakit iya kalau selamat, kalau mati kan kita yang di penjara, kita yang didenda. Itu udah banyak contohnya ya. Jadi jaga nenek-nenek kayak gini tuh harus hati-hati ya. Banyak mulut nggak apa-apa, tapi jangan sampai tangan itu maju atau gimana benda itu maju, jangan begitu ya. Saya ingatkan buat teman-temanku semuanya, tetap semangat bekerja dan semangat berjuang ya begitu. Karena kita tuh di negeri orang, jangan sampai kita itu dipulangkan dengan sia-sia atau nggak bawa duit gitu ya. Kita harus hati-hati gimana tanggung jawabnya kita sebagai TKW. Kita harus hati-hati menjaga nenek, menjaga kakek begitu. Karena apa? Kalau di Taiwan sini kebanyakan ya, kalau sudah orang udah tua kayak gini, maknya itu anak-anaknya itu nggak peduli, kecuali maknya itu kaya ya. Kalau maknya kaya itu pasti disayang sama anak-anaknya ya. Tapi kalau maknya itu nggak punya apa-apa, mungkin dijauhin sama anak-anaknya begitu. Itu modelnya orang Taiwan itu begitu ya. Antara mak sama anak itu beda kalau di Taiwan ya. Kalau di Taiwan itu mak sama anak itu beda. Kenapa saya bilang mak sama anak? Kalau maknya kaya, punya duit banyak, pasti anaknya itu nempel terus sama maknya. Tapi kalau maknya itu nggak punya duit, maknya itu dijauhin begitu. Makanya kemarin saya bilang ke majikanku kan, saya bilang saya habis beli barang, kata saya gituin, saya habis bayar sekolah anak saya. Kata dia gini, uang nggak usah dikirim ke rumah, katanya kamu tuh goblok, katanya kamu kerja keras ya dibawa pakai sendiri. Anak itu loh, katanya anak itu kalau kamu punya duit kamu disayang anak, tapi kalau nggak punya duit anak benci kamu. Padahal kalau di Indonesia kan nggak ada begitu kan ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Kalau ibu ya tetap ibu, bapak ya tetap bapak kayak gitu. Mau punya duit nggak punya duit, anak itu tetap sayang begitu ya. Tapi kalau di Taiwan sini beda kayak gitu teman-teman ya. Kalau bapak kaya ya, kalau bapaknya kaya, maknya kaya, pasti sampai mati pun akan diawal sama anaknya begitu. Tapi maknya kere, melarat, nggak punya duit, jangan tanya, akan diabaikan sama anak-anaknya ya.
Ya saya kemarin saya tahu sendiri ya, nenekku ini kemarin kan apa sama anaknya itu ya, apa masalah belanja apa-apa gitu ya, itu dihitung bener-bener teman-teman ya, dihitung bener-bener, satu ente aja nggak mau gitu, satu ente aja dia itu dihitung bener-bener sampai segini, terus minta duit segini begitu. Soalnya kalau di Taiwan ini duitku ya duitku, duitmu ya duitmu gitu, nggak ada saudara bilang saudara minta duit gitu, nggak ada kalau di Taiwan sini ya, nggak ada saudara itu minta duit ke orang tua atau minta duit ke kakak, itu nggak ada. Kalau di Indonesia ya mana yang kita ada pasti kita bantu gitu ya, kalau di Taiwan enggak. Makanya saya bilang punya saya ya punya saya, punyamu ya punyamu gitu. Kalau kamu nggak punya duit ya udah begitu kan. Kalau di Taiwan itu sistemnya kayak gitu. Makanya nih coba ya coba sih. 你可以说啊，Oh, mereka 好的， kalau di Taiwan itu bilang begitu ya. Kalau duitku ya duitku, kalau duitmu ya duitmu kayak gitu. Makanya saya itu kadang kasihan ya, kadang kasihan. Kenapa? Ya kasihannya begitu teman-teman. Ya, kalau pas dia itu sakit ya, di situ ada bajunya, ntar dulu. Seumpama dia itu sakit ya, dia itu sakit, dia itu nggak punya apa-apa ya, kasihan begitu ya teman-teman ya. Ya kasihan. Kenapa saya bilang kasihan teman-teman? Ya namanya orang itu kan nggak murni ini ya, nggak murni apa punya duit terus. Kadang waktu mudanya dia kaya begitu kan, waktu mudanya dia kaya tapi waktu tuanya dia miskin, kayak gitu juga ada begitu ya teman-teman ya. Makanya kalau di Taiwan itu ya saya bilang beda, itu ya beda begitu teman-teman ya, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sama emak sama bapak, sama bapaknya maknya udah tua gitu ya mesti dibantu ya, dibantu, dikasih makan, dikasih apa begitu. Kalau di sini kalau dia nggak punya duit atau dia nggak kaya, itu anak-anak itu akan menjauh gitu ya, anak-anak itu akan menjauh. Tapi kalau dia punya duit ya, kalau dia punya duit, ada rumah, ada duit, ada apa-apa, disayang banget ya. Kalau mau di rumah sakit, dia seumpama di rumah sakit gitu ya teman-teman, itu pun ditungguin pagi sore pagi sore pagi sore kayak gitu. Kalau dia kaya ya, kalau dia punya duit begitu. Tapi kalau nggak punya duit, anaknya juga jarang nengok begitu, di rumah sakit juga jarang nengok. Banyak orang sini begitu teman-teman ya. Jadi kalau di sini makanya ya masih kecil-kecil itu, di sini orang Taiwan tuh kalau masih kecil-kecil pun nabung ya. Kenapa kalau masih kecil nabung? Ya buat keperluan begitu teman-teman. Karena kalau udah tua itu tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawabnya keluarga begitu ya. Kalau udah tua itu tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawabnya keluarga begitu. Kebanyakan orang sini begitu ya. Makanya saya heran, kok anak beranak kok beli apa-apa kok dihitung, beli apa-apa dihitung harganya begitu. Kalau tempat kita kan beda gitu kan ya. Itu kan buat pelajaran kita ya teman-teman ya, buat pelajaran kita. Makanya yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua. Nanti kalau sudah nggak ada mau gimana lagi ya, begitu teman-teman, begitu teman-teman ya. Makanya kalau masih ada orang tua, sayangin orang tua. Nanti kalau udah nggak ada mau sayang gimana lagi ya. Jangan sia-siakan orang tua ya. Dia kalau jam segini tuh mangap-mangap kayak gitu teman-teman ya. Dia kalau jam segini tuh mangap-mangap kayak gitu ya. Mungkin dia sadar ya kalau malam nggak tidur itu ya. Saya bilang ya, kalau dia tidur itu minimal jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi itu dia bisa dengkur ya. Kalau jam 6 pagi itu dia bisa dengkur teman-teman. Tapi kalau malam itu enggak, 5 menit bangun, 10 menit bangun begitu. Kenapa? Saya juga nggak tahu ya. Saya bilang ke anaknya, saya minta kontrol ke dokter ya, nyatanya nyampe segini ya belum kontrol ke dokter juga gitu. Saya harus bilang gimana saya juga kurang tahu
gitu ya teman-teman ya. Karena kalau jaga yang orang model kayak gini tuh harus super ekstra ya, ekstra mulut, ekstra hati-hati begitu. Kenapa saya bilang ekstra mulut? Ya kalau kita ngomongnya diikutin dia ya baik, tapi kalau nggak diikutin dia ya kitanya jengkel begitu ya. Gitu. Ini nenekku ini itunya masih ngomongnya itu masih kuat loh teman-teman ya, ngomongnya itu masih kuat, masih bisa ngadu sana ngadu sini ya. Sekarang begini, kalau kalian kerja, kalau kalian teliti dan kalian jeli ya, waktu kumpul anak-anaknya, waktu kumpul, kalau neneknya 像 itu 我就是像我， kalau neneknya itu ngomongnya pelan pasti ngomongin kita ya, pasti itu. Tapi kalau ngomongnya agak kenceng biasa gitu, gerak geri orang ngomongin kita itu ada gitu loh teman-teman. Tapi kalau pas nggak ngomongin kita ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin kita, kalau saya diomongin pas saya kedengeran, saya langsung saya bentak biar dia itu tahu, biar dia itu paham begitu, biar nggak kebiasaan begitu ya teman-teman. Kita itu harus ngerti ya, jangan sampai kalian tuh diapa-apain sama majikan kalian, sama nenek kalian, kalian diem saja, nggak ada nggak ada reaksi apapun, jangan begitu ya teman-teman ya. Emang saya akui seorang TKW itu berat ya, beratnya juga berat di kerjaan ya, berat menanggung keluarga begitu ya teman-teman ya. Nah, tetap semangat dan semangat buat teman-temanku semuanya, buat sahabat-sahabatku semuanya. Semoga hasil kerja keras kalian itu dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman begitu. Ya, hari ini kayaknya suasana ini juga terang banget, cerah ya, cerah banget itu di luaran ya. Saya kalau naik ke atas gitu, langitnya biru, pasti di taman sana juga enak begitu ya, juga enak begitu. Nenekku kalau aku ngomong dombleh kayak gitu kan, liatin dia ya. Kalau suasana kayak gini, ada matahari kayak gitu tuh cerah begitu ya, cerah begitu ya, cerah-cerah dingin ya. Nggak tahu sekarang hari ini berapa derajat Celcius, mungkin kalau ada matahari lebih dari 19 ya. Kalau ada matahari mungkin nanti sore sedikit itu ya akan dingin begitu ya, soalnya ini musim dingin ya. Saya pun pakai baju ini gemuk, ini bukan gemuk karena saya badan, gemuk pakai baju banyak ya gitu. Jadi emang kalau pas musim dingin kayak gini, orang Taiwan, orang manapun tuh gemuk-gemuk teman-teman ya. Karena apa? Karena pakai baju satu itu nggak cukup ya, pakai baju minimal 3 ya, baju itu minimal 3, terus celana panjang itu minimal 2, legging 1 yang berbulu itu sama celananya begitu. 是我上过家， Hah? 是我过去， Mấy quan xin đi chỗ 嗯， Ni chui cho na bien tang isa wo pang xin chi aku ha. Nah, dia udah minta itu ya, udah minta ke dalam, sudah mungkin udah capek ya, dia udah mau tidur jam segini ya teman-teman ya. Jam segini dia udah mau tidur. Makanya ini manusia itu heran, saya juga heran ya, kok bisa begini. Makanya kemarin saya bilang ke anaknya, makmu itu beda sendiri begitu. Kata dia, beda kenapa? Ya masalah tidur, terus masalah istirahatnya gitu, nggak sesuai sama orang-orang begitu ya teman-teman ya. Nggak sesuai sama orang-orang. Kalau orang-orang itu kalau tidur, bentar dulu aku bantuin sini dulu. Ini colu.
那不舒服。 Ntar dulu aku matiin kipas. Ceyang, ini fusufu. 明天那个杯子给我上盘，团了一块儿了，给我伸开，我操呀！ Nggak tahu dia bilang selimut, kenapa selimutnya? Itu ya teman-teman ya. Ini 白车怎样？ 那个小杯子让拿起来，这个收杯子进来那边呢？ 那个太毛毛。 啊，你这样走，如果这样拿杯子了，这样没有用。 这样给人。 你很高兴，如果那边很多东西，是不是？ 那个小杯子好像是让我倒一倒，还有小的杯子呢，小点的，这个太厚了，毛毛的。这个要怎么让晚上吃啊？怎么不合适了不是不吃了吗？这才吃的。这有这个你不是早上开吗？嗯。 不是你早上吃个什么？可是和这个没关系。不合适了不是吗？ 没有，不是你你和这个。嗯。 Dia begitu teman-teman ya. Ya namanya jaga orang kayak gitu ya harus sabar dan sabar ya. Begitu. Hari ini Tati masih di sini ya teman-teman. Tati tadi bantu neneknya olahraga, neneknya sudah selesai. Olahraganya sudah selesai. Ya, tadi bantu olahraga tapi sudah selesai ya, dia udah masuk kamar. Begitu. Ya, pekerjaan saya itu sebenarnya kalau masalah kerja itu sebenarnya nggak berat teman-teman ya. Kerjaan saya itu nggak begitu berat. Cuman yang berat itu jaganya dia saja itu berat banget ya. Kalau malam jarang tidur, kalau siang tidurnya sedikit begitu, nggak tahu, tapi dianya juga masih sehat gitu ya, nggak terasa ngantuk apa ngerasa gimana gitu, nggak, ya biasa saja begitu. Makanya saya tuh heran ya, saya bilang ke anaknya, makmu itu beda daripada yang lain ya. Selama ini saya jaga orang di Taiwan ya, itu kebanyakan juga lansia begitu ya, tapi teratur begitu loh teman-teman. Seumpama neneknya itu kencing sampai 4-5 kali gitu, majikan saya udah ngerti, udah paham gini, tapi aku mama itu nggak bener lah katanya, aku mak itu nggak bener katanya, kencing sampai berapa kali begitu. Kalau ini loh teman-teman ya, kalau yang saya jaga ini kencing itu beberapa kali ya, ada 20 kali semalam itu, ada 20 kali, tapi anaknya itu diem gitu, anaknya itu ngerti tapi nggak ada tindakan sama sekali begitu, cuma diem saja begitu. Kalau berak ya berak, kalau umumnya orang berak itu kan pagi siang, paling banyak juga 2 kali begitu. Kalau dia berak itu sampai 5-6 kali teman-teman sehari. Makanya saya bilang, kalau nggak suka sama saya, kiranya kerja saya udah nggak cocok, silahkan ganti. Tapi nggak mungkin ada yang kerasan ya, kalau ganti itu nggak mungkin ada yang kerasan sampai berapa hari gitu, nggak mungkin, saya jamin
ya nggak kerasan. Saya bilang gitu kenapa, karena emaknya itu masih cerewet gitu ya, apa-apa itu masih serba salah gitu. Kalau makan pun susah teman-teman ya, makan pun susah begitu. Kenapa saya bilang makan susah? Ya begitu, makan itu yang ini bilang nggak enak, yang itu bilang nggak enak begitu. Makanya saya itu sering marah, bukan karena apa ya teman-teman ya, kan saya marah itu karena dianya itu nggak bener begitu. Kalau masak itu yang asin kayak yang apa kayak itu pasti ada. Makanya kalau orang baru ya, seumpama orang baru ada yang gantiin, pasti 1 minggu aja udah pergi teman-teman ya, 1 minggu aja udah pergi begitu. Kenapa? Ya saya sendiri dulu ya, waktu 1 minggu masakin dia, waktu aku baru di sini masakin dia itu nggak bener teman-teman, yang keasinan, yang kurang lembek, yang nasinya kaku atau gimana gimana itu pasti ada teman-teman. Makanya saya tuh heran ya, makanya saya tuh heran kok bisa begitu gitu ya, orang tua kok bisa begitu gitu ya. Mungkin dari dulunya itu memang kayak gitu, jadi susah begitu ya. Dari dulunya itu memang kayak gitu sifatnya, jadi susah ya. Makanya anak-anaknya itu pada takut semua, dan anak-anaknya pun nggak ada yang gemati sama dia, karena maknya itu sifatnya kayak gitu. Makanya suaminya juga pergi ya, suaminya juga pergi, nggak tahu, belum cerai belum apa, nggak tahu di mana suaminya begitu. Karena dilihat dari itunya juga udah kelihatan ya teman-teman ya, kalau orang kayak gitu kan dilihat dari mukanya, dilihat dari apanya itu kelihatan banget ya. Begitulah teman-teman ya, tugas seorang TKW itu emang berat ya. Pekerjaan seorang TKW itu emang berat, harus bantu ini bantu itu ya, harus kerja keras, super keras, harus fit terus begitu teman-teman ya. Ya udah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video-video Tati ya teman-temanku semuanya. Saya mau siap-siap mau masak nasi, lupa belum masak nasi ya. Bye.